Kita mengenal anak yatim adalah anak yang sudah ditinggal ayahnya ketika belum dewasa. Sedangkan piatu adalah mereka yang telah tinggal oleh ibunya. Orang yang menanggung, mengasuh, anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini di surga. Malik, perawi hadits, mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah dalam penjelasannya. Memberikan penghidupan dan pengajaran yang layak kepada mereka menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga kesedihan mereka karena sudah tidak mempunyai orang tua. Dan kepastian harapan masa depan setidaknya dapat diminimalisir dengan kebersamaan dan rasa cinta di antara kita. Kebahagiaan mereka sehingga merasakan seolah-olah hidup seperti anak-anak yang masih memiliki keluarga lengkap. Oleh karenanya saudaraku, marilah kita berlomba-lomba menebar kebaikan, dan berbagi untuk turut meringankan beban mereka. Mereka perlu keceriaan, mereka perlu pendidikan dan mereka perlu masa depan. Raihlah kasih Allah dengan mencintai mereka. Tahukah Anda, apa keutamaan jika kita menyayangi anak yatim sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dikutip dalam buku berjudul, Dahsyatnya Doa Anak Yatim, oleh M. Halur Rahman Al-Mahfani tentang keutamaan mencintai anak yatim. 1. Meraih peluang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. 2. Pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Kalaupun pemelihara anak yatim tidak dapat menjadi teman Rasul di surga karena mungkin tidak memenuhi persyaratan ideal, ia akan tetap dijamin masuk surga. Rasul bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Keutamaan yang ketiga, mendapat predikat abror, soleh atau taat kepada Allah. Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror. Dalam Al-Quran Surat Al-Insan ayat 5 dan 6 diterangkan, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan abror, minum dari gelas, berisi minuman, yang campurannya adalah air kafur. Yaitu mata air, dalam surga, yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. 4. Memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. 5. Menghindarkan dari siksa akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang tegas-tegas Allah perintahkan melalui ayatnya dan sabda Rasulnya. Rasul Muhammad bersabda bahwa Allah berfirman, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Pada akhirnya setiap anak tidak bisa memilih untuk dilahirkan dalam kondisi seperti apa. Tidak ada yang bisa meminta untuk dilahirkan dengan kondisi orang tua lengkap atau justru tanpa orang tua. Demikian 5 keutamaan mencintai dan menyayangi anak yatim seperti yang diajarkan Rasulullah. Mendidik dan berbagi untuk kami di Yayasan Mutiara Titipan Ilahi menjadi sebuah panggilan kemanusiaan demi mempersiapkan generasi masa depan yang sejahtera. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.